Selamat pagi, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi pagi ini. Pagi ini kita pengen ngobrolin soal situasi judul headline masyarakat tidak terkendali. Jadi beberapa hari yang lalu saya menulis kunci keberhasilan dari menghadapi COVID dalam arti berdamai, kemudian juga menghadapi dampaknya itu adalah mengendalikan diri. Nah, hari-hari ini makin kelihatan bahwa pengendalian diri itu ternyata tidak mudah, dan itu jelas banget terjadi di berbagai tempat ya. Saya nggak usah detilin, tapi di berbagai tempat, apakah tempat pulang, tempat jualan macam-macam dan lain-lain lah. Dan kalau kita lihat di Jakarta sendiri, malam hari itu sekarang udah pada buka lagi toko apa gitu. Tapi ya mudah-mudahan kalaupun itu dibuka dengan lebih hati-hati, ya tidak menimbulkan pertambahan yang luar biasa gitu kan. Dengan catatan juga kemarin 973 naiknya gitu kan, yang positif. Tapi kita anggap saja juga ini bagian daripada kerja keras meningkatkan jumlah tesnya. Jadi tes kan sekarang udah bisa 12.000 tes sehari gitu kan. Jadi mudah-mudahan pada kejaring gitu, kita berpikirnya positif aja. Nah, itu intinya. Jadi situasi ini yang paling penting itu sebetulnya mengendalikan diri. Saya ulang lagi, mengendalikan diri dan pengendalian diri. Anda di rumah, petani di rumahnya sudah bilang, kalau petani sekarang itu Pak, malam hari di tempat-tempat pertanian itu rame banget. Lah, kok rame malam, apa bertaninya malam? Enggak Pak, sekarang orang pada keluar rumah. Orang baik-baik pada ronda, yang nyari kesempatan, lihat yang lengah. Kriminal naik, tapi bersyukur di lapangan polisi sigap gitu kan, yang saya dapat sehingga tetap masih terjaga walaupun kriminalitas itu menurut mereka gitu kan itu cenderung naik. Nah, kembali lagi, kalau kita semua di rumah terus, pasti yang namanya sayuran itu dan pertanian, juga pabrik loh Pak, kata mereka nih, juga pabrik itu nggak bakalan bisa berproduksi karena kita belum ngandelin robot, dia bilang. Jadi kalau kita di rumah terus dalam beberapa saat ke depan, itu hampir pasti nggak makan. Bukan karena tidak percaya terhadap pembagian ya, bansos, dan bukan itu, tapi intinya adalah kondisi tanpa produksi, tanpa usaha, dan tanpa melakukan proses yang produktif, itu hampir pasti nggak ada penghasilan. Itu kata mereka tuh. Nah, terus saya tanya gimana? Memang pilihannya sulit, menurut mereka nih pilihannya sulit. Tetapi Pak, kalau kita berhati-hati juga, jangan pakai kerumunan Pak, tetap jaga jarak, tetap bersih, tetap rajin cuci tangan. Kalau habis pulang dari manapun tetap mandi langsung, itu keramas, bajunya semuanya dicuci. Insya Allah Pak, walaupun resikonya menurut mereka ada dan bisa jadi tinggi, tapi masih ada celah buat kita untuk selamat. Oh, saya langsung bilang lagi, kalau gitu apa yang dibilang pemerintah benar dong. Nah, menurut mereka lagi nih, yang masalah sekarang, apakah kesadaran dan sosialisasi seperti itu sudah sampai di masyarakat? Karena persoalannya menurut mereka nih, persoalannya adalah sekarang Bapak lihat saja
Kan memang adalah kita paham juga orang yang beli baju setahun sekali. Tapi kalau numpuk rame-rame begitu, dan itu yang sakit misalnya kita pernah tahu ngumpul virusnya begitu, itu kan bahaya Pak kata mereka gitu kan. Terus saya bilang, jadi gimana dong? Nah, jadi memang sekarang itu kesadaran dan sosialisasi itu utama, dan menegakkan aturan itu juga bukan harus bentrok-bentrokan gitu kan, tapi masyarakat itu makin hari harus makin sadar. Nah, yang rada cilaka menurut mereka sekarang bingung, katanya masyarakat itu bingung. Jadi sebenarnya apa yang terjadi itu mereka bingung. Mama take these beds for me, I can't use it anymore. In the dark to see, feel like I'm knocking on the heaven's door. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Jadi karena pada bingung, itu kita sekarang sama dengan mengetuk-ngetuk pintu surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah petunjuk, hidayah, dan jalan keluar. Kami terus berusaha, kami terus berdoa. Mudah-mudahan jalan itu Engkau segera berikan kepada bangsa ini dan negeri ini. Oh gitu, saya bilang. Jadi kalau gitu, gimana dong? Apakah kalau udah ada obat masih ragu-ragu gitu, harus langsung dipakai? Ini menarik, mereka bilang begini, Pak, dulu Bapak pernah ingat gak waktu ada cerita bensin bisa diganti sama air? Itu kan gak sederhana Pak, bukan soal hanya bensinnya bisa diganti air dan airnya bisa nyala jadi bensin, nggak itu Pak. Itu mafia migas marah pasti Pak, seluruh dunia itu, karena bensin itu ngegali dan itu udah luar biasa industrinya. Kenyataannya apa? Nggak terjadi kan di zaman PSB. Walaupun bisa jadi dulu bensin itu memang bisa diganti sama air dengan teknologi tertentu, dengan mekanisme tertentu, dan dengan ilmu tertentu. Karena air kalau berpisah menjadi oksigen dan hidrogen itu menghasilkan energi yang luar biasa. Kenyataannya nggak jadi Pak. Jadi ini bukan soal bisa apa enggaknya. Jadi untuk Pak Jokowi itu kalau misalnya mendorong-dorong obat yang belum uji klinis, belum terbukti dalam jutaan orang nih Pak, katanya itu sebaiknya jangan, tenang aja, biar yang senyap-senyap itu yang melakukan. Sembuh ribuan orang sembuh, pakai itu obat sembuh. Setelah sembuh Pak, nggak ada alasan lagi. Orang kenyataannya sembuh kan Pak, tapi ingat, industri farmasi besar loh Pak, gitu kata mereka. Dan Bapak kan tahu juga bahwa ada dampak, ada ini dan itu gitu, banyak persoalannya. Nah, jadi soal obat itu, kalaupun ada, itu lebih bagus dipakai dan dipakai penyembuhan, biar ribuan masyarakat ini sembuh. Karena sekarang kan udah 17.000, mungkin bentar lagi 20.000, mungkin nggak tahu sampai berapa. Tapi kalau hitungannya Jakarta bisa 6.000, kita lihat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 3 kali penduduk Jakarta, 30 jutaan lebih gitu, hampir 40, mungkin mereka bisa 18 ribuan kalau hitungannya Jakarta. Dan Jakarta juga sekarang belum turun, masih ada naik-naik tiap hari. Jadi bisa jadi di atas 150.000. Nah, itu yang positif, belum yang PDP dan ODP-nya, OTG-nya kita nggak tahu. Nah, tapi Pak, kalau ada obat itu memang harus dipakai, walaupun harus hati-hati dengan tenaga ahli. Kan terbukti juga ginian tuh tidak mudah. Buktinya apa? Terawan pernah dikasih sanksi, Dokter Warsito dikeluarin dari Indonesia kan, nggak boleh praktek, walaupun dispute, ada yang sembuh ada yang enggak, ya begitulah pendapatnya. Nah, kembali lagi ke cerita ini Pak, sekarang ini Bapak harus
mendorong supaya yang penting semangat dulu dan sadar orang itu tidak boleh terus bertambah sakit tanpa disadari. Itu kalau menurut saya. Nah, berarti menurut saya nih ya, lagi terjadi kebingungan, kebimbangan. Saya jadi inget dicerita soal perampasan tanah. Robert Sujasmin tuh jelas banget lah, jelas banget. Bukan di kutak-katik, enggak. Jelas banget. Belinya itu dari kantor lelang negara Kementerian Keuangan. Sudah dikasih SKPT dari BPN. Robert Sujasmin beli dulu 600 juta, lebih setara dengan 50 kg emas zaman dulu ya. Sekarang 30 tahun begitu tanahnya mau dibalik nama jadi nama Robert Sujasmin, enggak balik. Yang salah siapa coba? Ada perusahaan ngakuin, begitu dicek risalah lelangnya beda, tanahnya juga beda. Nah, tetapi intinya ini juga pasti bikin bingung semua orang. Kenapa? Karena bingung lagi kan? Karena yang benar itu dulu soal begini itu lebih kepada dinegosiasiin dan dibayar. Sekarang FKMTI pengennya kebenarannya dulu terbuktikan, soal dibayar bagaimana itu sebaiknya yang terbuka, yang adil. Karena banyak hal yang seperti banget, tetapi keadilan itu harus tegak, jadi benar dulu. Nah, sekarang yang bahaya buat perusahaan ketika perusahaan-perusahaan besar itu yang di bidang properti terbukti merampas tanah masyarakat, maka itu akan jadi persoalan sendiri. Tetapi ini sejarah supaya perusahaannya bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih bersih lingkungan, bersih terhadap hal-hal yang bisa jadi sengaja atau tidak sengaja terjadinya kejahatan. Di tingkatan dulu apa calo tanahnya, apa nggak tahu lah dulu. Nah, tetapi itu yang sekarang kasus gelap. Apakah hanya Robert Sujasmin? Tidak, banyak. Ada Supardi Kendi Budiarjo, ada Anisri Cahyani, ada Rusli Wahyudi, ada Sami di Bandung, ada Pak Hari di Bandung Kusmono, ada Pak Nugroho yang bantuin saudaranya di mana namanya di dekat Pancoran situ. Padahal tanahnya itu berdasarkan keputusan presiden pindah dari Gelora Bung Karno. Jadi banyak lagi, ada Ibu Tri di Balikpapan, ada banyak sekali. Nah, tapi intinya ini mungkin yang bikin masyarakat bingung. Karena begini jadi pada bingung. Mana sih kok yang benar tidak bisa tegak. Nah, kalau di dalam soal COVID mungkin dalam COVID itu Pak Luhut bilang pemerintah itu tidak berubah-ubah tapi dinamis. Itu bisa benar juga dinamis. Artinya apa? Mengantisipasi keadaan yang berkembang di dalam masyarakat. Maksud saya kita juga jangan terlalu bingung karena memang bingung gitu kan. Karena bisa jadi juga namanya demokrasi, orang pada bingung gitu kan. Bisa gitu kan. Nah, tapi balik lagi, sebenarnya mari kita belajar untuk lebih teliti, lebih detail. Nah, tapi balik lagi nih, karena kemarin juga reformasi gitu kan, katanya 22 tahun yang lalu kan reformasi. Rame pada bercerita. Saya cuma kasih kata kunci aja. Reformasi itu tidak akan pernah terjadi kalau kunci DPR MPR-nya tidak dibuka. Saya ulang lagi, reformasi itu yang masuk rame-rame gedung MPR itu nggak bakalan terjadi kalau kunci ya masuk ke gedung MPR DPR-nya itu tidak dibuka. Dan itu yang tahu namanya Bagus Satrianto dan Selby Insan Saleh. Sampai hari ini nggak pernah terungkap itu. Jadi saya ulang lagi, nggak ada itu. Kalau nggak kuncinya dibuka, nggak ada bisa masuk. Dan kalau nggak bisa masuk, nggak kejadian. Walaupun kita harus lihat
Setelah itu semua terjadi, semua orang terbuka dan bermusyawarah. Sehingga terjadilah proses reformasi. Sekarang udah 22 tahun nih lewat. Bukan soal apa-apa, tapi soal marilah tujuan reformasi itu sekarang berubah, lebih maju lagi, menjadi bertransformasi. Transformasi hati kita, hati semua bangsa ini, supaya pengen hidup lebih baik, hidup lebih adil. Pemerintah itu berikanlah keadilan sosial itu kepada masyarakat. Berikan keadilan sosial itu pada masyarakat. Kalau adil, kalau berusaha dengan sungguh-sungguh dalam arti bukan untuk kepentingan pribadinya lagi, insya Allah ada berkah. Mari kita mulai ekonomi berkah ini. Usaha yang keras, usaha yang cerdas, usaha yang kreatif, tetapi rezekinya percayakan kepada berkah. Berkah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, dan menjadi negara yang bersatu, persatuan Indonesia. Marilah kita juga kembangkan menjadi mempersatukan masyarakat dunia dalam keadaan damai, dalam kondisi damai. Kemudian musyawarah, musyawarah mufakat itu di sila keempat ya. Kemudian yang terlima adalah keadilan sosial. Jadi marilah kita bersama-sama mewujudkan Pancasila itu tidak hanya sebatas cita-cita. Sekarang itu Pancasila masih cita-cita, niat baik, berusaha diwujudkan, tetapi mari kita nilai. Nah, kembali ke reformasi 22 tahun dan sekarang ada pandemi, ulang tahun reformasi juga. Kemudian kondisi yang di depan ini kalau tidak hati-hati ekonomi bisa rontok. Kita harus lewat celah-celah supaya kita semua selamat dengan sebuah kesadaran musyawarah dikedepankan ya, dengan cara yang baik, bukan menang-menangan. Dan mudah-mudahan juga ini makin memacu semangat seluruh bangsa supaya lebih maju. Nah, 2 hari lagi Lebaran, minal aijin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Menurut penelitian, kalau 30 hari kita berusaha semangat dan memperbaiki diri, apalagi kita udah 2 bulan di rumah, insya Allah begitu nanti mulai dibuka pelan-pelan, katanya orang new normal, saya juga bilang new normal setelah berdamai sama corona dengan penjelasan sebelumnya. Mari kita lebih semangat, lebih berhati-hati, mesti ketemu jalan dan cara sehingga semua ini bisa lebih baik. Kalau diem dan tidak bekerja itu pasti ketinggalan. Jadi yang pasti itu adalah ketidakpastian. Nah, karena yang pasti ketidakpastian, mari kita lebih pastikan ini dengan kita bergerak, berdoa, dan berusaha. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.